dorongan Anda untuk sukses. Nah, peperangan itu terjadi setiap saat, Bapak Ibu. Makanya saya selalu bilang, waspada dan berjaga-jaga. Ya, waspada dan berjaga-jaga. Sehingga apa? Kalau orang ingin sukses, udah paham nih kira-kira, oh ini ada serangan dari pikiran saya yang memang ingin melemahkan saya. Wah ini perkuat nih yang sebelah sini. Jadi sebetulnya peperangan itu harus dimenangkan setiap hari, teman-teman. Ya, peperangan harus dimenangkan setiap hari. Sebelum tanda kutip Anda berperang melawan tanda kutip ya, pikiran orang lain. Ya, berperang untuk meyakinkan orang lain. Jadi peperangan buat diri Anda harus selesai. Oke, hari ini apa yang ingin saya angkat? Semua hal boleh terjadi Bapak Ibu. Baik naik, baik turun itu biasa. Bisnis tidak ada yang naik terus, tidak ada yang turun terus, selalu ada naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun. Tapi yang tidak boleh turun adalah keyakinan kita bahwa kita bisa sukses. Semangat kita bahwa kita bisa bangkit. Nah, hari ini tema yang ingin saya angkat adalah apapun keadaan Anda, kita perlu menciptakan momentum diri. Nah, ya, menciptakan apa? Momentum diri. Kalau tidak menciptakan momentum, Anda akan masuk terus di dalam apa namanya ya? Situasi. Anda tidak bisa keluar dari situasi. Perang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah, menang kalah. Sehingga Anda akan stuck di situ. Stuck di situ. Maka cara untuk Anda keluar dari keadaan itu adalah ciptakan momentum. Ketika momentum tercipta, Anda akan merasakan begini teman-teman. Ih, kenapa orang itu kemarin kayaknya nolak aku? Kok kayaknya sulit banget meyakinkan orang? Kok sekarang banyak orang mendekat ya? Kok sekarang banyak orang yang mudah diyakinkan ya? Kok sepertinya aku ditemukan dengan orang-orang yang selama ini aku pikir tiba-tiba bisa ketemu di pasar, tiba-tiba bisa ketemu di ini dan sebagainya. Tiba-tiba hal yang sulit kok jadi mudah. Hal mudah terjadi di saat terjadi momentum. Maka suatu ketika Anda akan mendapati keadaan di mana selama ini kayaknya mau apa closing 1, 2, 3 aja susahnya minta ampun. Anda bisa tiba-tiba nyponsori dalam jumlah yang banyak, tim Anda juga tiba-tiba banyak. Itu namanya terjadi momentum. Nah, momentum tidak ditunggu, teman-teman, tapi momentum diciptakan. Ya, momentum itu diciptakan dan Anda tidak perlu menunggu. Ya, saya momentum nanti nunggu dia. Enggak, momentum itu diciptakan oleh diri sendiri. Ya, diciptakan oleh diri sendiri. Contoh, ya, cek agenda Anda selama mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan terakhir. Ternyata Anda mendapati di situ Anda baru presentasi home meeting baru 1 kali selama 1 bulan. Berarti Anda sedang tidak ada momentum. Terus cek lagi. Kan ngopi pagi ini setiap Senin sampai dengan hari Jumat. Anda cek. Selama seminggu terakhir ini, apakah Anda menghadirkan tim Anda datang di ngopi pagi? Anda cek. Cek lagi 1 bulan terakhir. Ketika Anda tidak menghadirkan tim, bahkan stuck di angka-angka itu saja, berarti tim Anda sedang tidak ada momentum. Paham ya maksudnya ya? Terus ada Zoom Selasa malam. Itu adalah Zoom presentasi. Anda cek selama 1 bulan terakhir. Apakah Anda mengundang di acara itu? 1. Apakah tim Anda mengundang di acara itu? 2. Anda cek. Kalau ternyata tidak ada pertumbuhan, berarti Anda sedang tidak ada momentum, sehingga mempengaruhi tim Anda tidak ada momentum. Ketika itu terjadi 3 bulan berturut-turut, berarti Anda sedang dalam bahaya. Karena tanda-tanda penurunan akan segera terjadi. Lalu apa yang harus dilakukan? Itulah pentingnya Anda mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Coach David Agung Santosa. Oke, silakan Coach David, bereskan ini. Ya, silakan. Materinya dikeluarkan. Saya cuma membuka saja. Oke, silakan Coach David.
Kita kan ngomong tentang momentum. Ya, momentum. Seberapa besar sebetulnya momentum ini? Momentum itu kalau di dulu yang pernah saya pelajari adalah kayak gini. Bapak Ibu pernah lihat orang naik becak ya? Sopir becak ketika dia pas pertama kali nginjek itu pedalnya itu kan berat sekali ya, tapi begitu sudah di ini di jalan datar begitu akhirnya bahkan cuma tinggal ujung kakinya aja yang tuh gitu ya, tuh gitu ya, itu tiba-tiba becaknya udah jalan sendiri. Makanya dulu banyak becak itu malas ngerem karena kalau dia ngerem dia mulai lagi supaya dapat momentum lagi. Nah, gambaran sederhananya momentum itu seperti itu ya. Nah, momentum makanya gambarnya ini adalah ini nih, gambar bola ini. Ya, tadinya diam, ketika ada gerakan, lama-lama dia akan gerak sendiri walaupun Anda tidak menggerakkan. Itu yang namanya sudah ketemu namanya momentum. Ya, momentum. Oke, kita akan bahas teorinya tentang momentum ini. Momentum itu teman-teman ya, Bapak Ibu, itu lahir dari diri sendiri. Jadi seperti Coach Anang tadi bilang, momentum itu diciptakan, bukan ditunggu. Ya, jadi siapa yang menciptakan momentum? Saya. Ya, Anda sendiri jawab bahwa yang menciptakan momentum adalah saya. Ya, kita sendiri. Ya, jadi itu lahir dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Selama ini sering nggak Bapak Ibu ketemu orang bilang, lah downline saya nggak semangat sih, makanya saya nggak semangat. Wah, downline saya nggak aktif, jadinya saya nggak aktif. Itu kebalik Bapak Ibu. Yang benar adalah kita sebagai pemimpin adalah sebagai pebisnis kita yang punya impian, kita yang ciptakan momentum. Ya, jadi momentum itu lahir dari diri kita sendiri, bukan ditunggu. Ya, ini penting sekali. Jadi sekarang nggak boleh lagi Bapak Ibu bilang, oh itu sih saya punya downline nggak aktif sih, jadi saya nggak semangat sekarang. Upline saya nggak aktif, jadi saya nggak semangat sekarang. Nah itu nggak boleh lagi. Ya, kita harus ngomong sama diri sendiri bahwa saya yang ciptakan momentum. Bukan saya tunggu, saya ciptakan momentum itu. Oke, berikutnya. Muncul dari volume aktivitas yang konsisten. Nah, tadi Coach Andang bilang tuh, coba cek agenda Anda, coba cek kalender Anda. Ada berapa kali one on one, ada berapa kali home meeting, ada berapa kali follow up, ada berapa kali presentasi. Nah, jadi kuncinya untuk menentukan menciptakan momentum adalah muncul dari volume, jumlahnya, dan itu konsisten. Daripada, jadi Anda kalau ini bukan masalah cepet-cepetan ya Bapak Ibu, tapi masalah konsistensi. Masalah Anda itu konsisten dan persisten. Jadi tiap hari rutin lakukan Volten. Ya, mungkin sederhananya Anda kenalkan 2 sampai 3 orang setiap hari. Cerita tentang Volten lebih bagus daripada hari ini Anda cerita ke 100 orang terus seminggu nggak cerita. Itu beda cerita, Anda nggak ketemu momentum. Kalau mau buat momentum, Anda agenda harian harus konsisten. Ya, muncul dari volume aktivitas. Jadi jumlahnya Bapak Ibu. Saya belum lancar kok ceritanya, saya belum pinter, presentasinya nggak apa-apa. Yang penting jumlahnya banyak dan konsisten. Itu yang paling penting. Karena dengan Anda konsisten, jumlahnya banyak, Anda jadi ahli. Jadi jadi ahli itu bukan karena satu hari langsung jago gitu ya, bukan. Tapi itu karena konsistensi. Ya, konsistensi. Oke, berikutnya kita lihat lagi. Nah, event ya adalah bahan bakar momentum. Event itu apa toh? Salah satu paling gampang ya event itu acara. Ya, acara. Bapak Ibu kemarin nih yang habis ikut acara di Bandung, apalagi ya itu acara gede ya. Ada special meeting dan ada acara Grand Netcomer Seminar. Saya percaya Anda yang datang ke situ pasti dapatkan semangat atau api yang luar biasa besar, bahan bakar yang besar sekali. Nah, itu event itu adalah bahan bakarnya untuk Anda menemukan momentum. Jadi, buat Anda yang sekarang masih agak lemes-lemes, datang ke acara Volten. Ya, paling gampang sih acara ngopi pagi. Ya, ini paling gampang. Tapi yang lebih gede, semakin lama Anda datang ke acara yang gede. Recognition Day, acara Netcomer Seminar, Business Training, ya, banyak acara-acara yang akan membuat Anda jadi memiliki bahan bakar untuk menciptakan momentum. Semangat lagi saya coach, saya mau kejar lagi Silver Entrepreneur. Nah,
Walaupun tinggal nggak ada seminggu, saya tetap siap kejar seperti entrepreneur. Misalnya begitu, temukan bahan bakar ini. Coach, belum ada pertemuan terdekat, hubungi upline aktif Anda. Ya, itu event kecil pertemuan Anda dengan upline aktif Anda. Jangan sampai ketika Anda lemes justru Anda menghindari acara. Nah, itu Anda nggak dapat bahan bakar, kayak punya mobil tapi nggak punya bensin. Ya, nah untuk bensinnya gimana? Datang ke pertemuan. Makanya pastikan setiap ada acara, promosikan pertemuan itu. Acara apapun, yang penting acara Volten. Mau one on one, mau home meeting, ya mau netcomer seminar, mau acara training. Gimana caranya sebanyak mungkin orang tim Anda datang ke acara tersebut supaya dapat bahan bakar untuk menciptakan momentum. Sederhana adalah kunci, ya. Sederhana adalah kunci. Keep it simple, ya. Beberapa waktu kita bahas tentang ini, simplicity gitu ya, tentang kesederhanaan. Jadi momentum mati jika sistemnya rumit. Makanya buat yang sederhana Bapak Ibu. Dengan Anda sederhana, cara presentasinya sederhana, pakai flip chart, pakai brosur, pakai apalah yang sederhana, yang mudah ditiru sama orang lain. Ya, sampel produk gitu. Nah, kalau semakin sederhana yang Anda lakukan, maka akan semakin mudah ditiru. Contoh paling gampang bagaimana kalau hubungannya momentum sebelumnya tadi, event. Ya, makanya Bapak Ibu, Anda betul-betul kalau Anda lagi lemes, Pak, belum ada tim saya yang mau diajak ke acara, Anda datang sendiri. Ya. Nah, dari datang sendiri Anda lihat tuh, kayak kemarin ya, ada NCS di beberapa daerah. Orang datang itu baru lihat, ih, ternyata ini ya, banyak orang bisa ngundang ya. Kok saya gagal mengundang? Nah, tapi kita jadi belajar. Ternyata orang lain bisa. Kalau orang lain bisa, berarti saya harusnya bisa. Bisa jadi di acara itu kalau ada kesempatan Anda ngobrol sama yang bisa ngundang itu. Jeng-jeng gitu ya. Mas-mas, om-om, apa sih rahasianya kok Anda bisa ngundang orang? Apa kira-kira yang dilakukan? Saya kepengen belajar. Saya pikir kalau Anda tanyanya baik-baik, orangnya juga nggak pelit-pelit amat ya cerita. Nah, itu bisa jadi inspirasi buat Anda itu mengundang orang. Jadi sederhana adalah kunci bagaimana membuat satu atau menciptakan momentum. Ya, jadi kuncinya adalah sederhana, sederhana. Semakin sederhana, maka semakin mudah untuk ditiru, Bapak Ibu. Penting sekali, momentum sama dengan aktivitas yang konsisten dikali energi yang positif dikali sistem duplikasi. Kalau ini terjadi Bapak Ibu, itu momentum terjadi luar biasa. Momentum itu terjadi karena apa? Aktivitasnya konsisten. Ya, jadi yang penting jumlah dulu. Jumlah dulu. Bukan kualitas, tapi kuantitas dulu. Makanya Bapak Ibu harus konsisten. Ketika mau jalankan sukses di satu bisnis, itu harus konsisten terus. Nggak boleh baru join Volten, sebentar ada yang nawarin produk yang lain, bisnis yang lain, bilang, di Volten kan nggak ada, nggak apa-apa saya jualkan aja. Nggak bisa Bapak Ibu. Anda nggak mungkin sukses. Ya, dapat duit, iya, tapi sedikit. Dan itu cuma sementara saja. Ya, jadi Bapak Ibu, Anda harus lakukan aktivitas yang konsisten kalau Anda mau sukses di sebuah bisnis. Ya, terus berikutnya, energinya positif. Ya, jadi Anda selalu berpikir positif apapun itu. Energi positif itu setiap hari Bapak Ibu harus kita bangun. Ya, karena begitu mudahnya kita kena hal yang negatif. Ya. Nah, termasuk kemarin saya ketemu ada salah satu agen konsultasi, coach, kok ada downline saya yang sekarang nggak semangat ya gara-gara produknya kemarin lambat gitu. Terus saya bagaimana? Apakah itu normal? Saya jawab ya normal banget. Ya, tugas kita adalah kita bangun hubungan yang baik sama orang tersebut. Kita kasih penjelasan, kasih edukasi yang benar. Kalau orangnya oke, terbuka, ayo siap. Kita kerjasama lagi. Tapi kalau misalnya belum, ya bangun hubungan baik saja, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Karena Anda yang ciptakan momentum. Nah, sistem duplikasi. Bapak Ibu, kalau cuma sekedar mau jual produk, nggak perlu duplikasi. Kalau mau pakai produk, nggak perlu duplikasi. Tapi kalau mau membangun bisnis, jaringan bisnis, yang Anda bisa kayak Coach Andang itu, ya,
punya apa income setiap hari masuk dolarnya blang blung gitu ya. Caranya adalah Anda harus punya tim. Nah, tim yang baik itu adalah tim yang bisa menduplikasi sistem yang ada. Nah, Bapak Ibu, momentum itu adalah kumpulan dari apa? Aktivitas yang konsisten, dikali energi yang positif, dikali sistem duplikasi. Dan ingat, saya balik ke halaman paling depan tadi, ya ini saya paling depan nih. Semua lahir dari mana? Dari diri sendiri. Jadi ini dasar banget. Semua lahir dari diri sendiri dan momentum itu Anda yang ciptakan. Jangan menunggu. Momentum tidak akan datang dengan sendirinya. Ya, momentum itu akan datang ketika Anda menciptakan momentum itu. Nah, baik. Ini sedikit tentang gambaran momentum. Semoga ini memberikan gambaran yang jelas buat Bapak Ibu. Yuk, ya. Jadi ayo ciptakan momentum dalam diri kita. Setiap dari kita. Bisa nggak Pak? Bisa. Karena yang menentukan kita, bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Jadi seberapa besar kita mau ciptakan momentum akan menentukan momentum itu terjadi dalam diri Anda dan akhirnya momentum itu terjadi dalam bisnis Anda. Keren ya. Materinya keren, sederhana, dan pas kalau menurut saya ya.